Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ada di hari terakhir di tahun 2024 dan beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun 2025. Mari mengawali hari ini dalam perenungan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur anugerah-Mu melimpahi kami sepanjang tahun 2024 ini, dan sebentar lagi Tuhan kami akan memasuki tahun yang baru. Kami percaya kebaikan dan kasih setia Tuhan yang terus menyertai kami juga akan memimpin kami memasuki tahun yang baru. Bapa, firman-Mu yang kekal menjadi penuntun langkah kami. Karena itu, ajar dan pimpin setiap kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perenungan Gema kita hari ini terambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Tapi saya mendorong kita untuk membaca perikop ini dengan mengambil waktu sendiri. Saya hanya akan membaca ayat yang ke-5 sampai 9 dengan tema teguhkan hati dan patuhi firman Tuhan. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan seksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan seksama, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Musa sebagai pemimpin yang melakukan tindakan penuh kuasa serta perbuatan yang dahsyat di dalam kitab Ulangan pasal 34. Dan dikatakan tidak pernah ada seorang pun yang bangkit dari antara orang Israel yang sama seperti Musa yang dikenal oleh Allah secara berhadapan muka. Kemudian setelah Musa meninggal, Bapak Ibu Saudara, Yosua dipilih Allah untuk meneruskan tugas kepemimpinannya atas umat Israel. Kitab Ulangan pasal 34 ayat 9 mencatat bahwa Yosua itu dipenuhi oleh roh kebijaksanaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ia tampaknya masih merasa khawatir dan cemas. Tuhan tidak pernah menjanjikan situasi lebih mudah dibandingkan situasi di dalam kepemimpinan Musa. Tetapi di dalamnya Tuhan menawarkan dan memberikan kekuatan untuk menghadapinya. Ada 3 poin yang akan kita renungkan pada hari ini dari teks yang sudah kita baca, bagaimana kita melihat Tuhan terus menguatkan umatnya. Yang pertama adalah penyertaan Allah yang diterima Yosua sama dengan yang diterima oleh mentornya, yaitu Musa di dalam ayat yang ke-5. Kekhawatiran untuk memulai suatu fase baru, Bapak Ibu Saudara, adalah wajar untuk dialami oleh semua orang. Dan apakah sesuatu yang memalukan ketika seseorang mulai merasa cemas dan khawatir? Firman Tuhan sendiri memberikan kekuatan kepada yang cemas dan khawatir. Yosua khawatir memimpin bangsa yang besar ini tanpa penyertaan mentornya, yaitu Musa. Dan Tuhan tahu hal itu. Jawaban Tuhan bagi kekhawatiran Yosua adalah firman-Nya yang kekal, dengan berfirman dan mengatakan kepada Yosua, sama seperti Allah menyertai Musa, demikianlah Allah akan menyertai Yosua. Allah tidak akan meninggalkan dan membiarkan Yosua. Syukur atas penyertaan Allah bagi Yosua dalam kepemimpinannya. Yang kedua, kuasa Allah yang mengutus dan memberikan otoritas bagi Yosua sebagai pemimpin. Tuhan yang mengutus Yosua sebagai pemimpin, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan otoritas kepada Yosua. Sehingga setiap tindakan Yosua, apapun yang Yosua lakukan, haruslah menurut kuasa dan otoritas Allah sendiri. Dan itu bukan kekuatan manusia. Tidak ada kekuatan manusia yang sanggup melakukannya. Poin yang ketiga,
Setelah penyertaan Allah, ada kuasa Allah. Yang ketiga, firman Allah yang menjadi sumber penuntun langkah umat. Firman yang kekal haruslah selalu diperkatakan dan direnungkan siang dan malam. Yang berarti maksudnya sepanjang kehidupan, sepanjang hari, firman Tuhan haruslah direnungkan dan diperkatakan. Yosua tidak boleh melupakan firman Allah sebagai sumber kehidupannya ketika dia sudah menjadi pemimpin. Bahkan justru ketika dia sudah menjadi pemimpin, dia seharusnya semakin giat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab itulah sumber penuntun langkah bagi Yosua untuk bertindak dan memimpin umat Allah. Jemaat Tuhan, hari ini adalah hari terakhir di tahun 2024. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, 2025. Dengan tantangan dan peluang yang baru. Bagi sebagian kita, mungkin akan merasa bahwa tahun 2025 adalah tahun yang penuh dengan kekosongan, penuh kehampaan. Karena ditinggal oleh keluarga yang kita kasihi, ditinggal merantau oleh anak, atau ditinggal oleh kekasih pasangan hidup kita. Bagi sebagian orang, tahun 2025 mungkin menjadi peluang yang bagus untuk memulai bisnis yang baru, profesi yang baru, pekerjaan yang baru. Tetapi kita tahu, dalam tantangan dan peluang yang baru ini, kita tidak bisa berjalan sendirian. Adalah baik ketika kita mengingat bahwa pemilik kehidupan kita adalah Allah sendiri, sehingga ketika kita memasuki tahun 2025 ini, kita tidak berjalan sendirian. Apa yang Allah tawarkan kepada Musa dan Yosua, juga Allah tawarkan bagi setiap kita, karena kita adalah orang yang percaya, umat yang dipanggil oleh Allah di dalam Kristus. Sebab firman Allah yang kekal itu adalah firman yang terus relevan, dari zaman Musa bahkan sampai kita saat ini. Karena itu ketika kita memasuki tahun 2025, kita ingat bahwa Allah memberikan dirinya, penyertaannya hadir bagi kita, yang perayaannya kita rayakan beberapa waktu lalu, di mana Immanuel itu Allah menyertai kita, menjadi janji yang telah digenapi Allah, kehadiran Allah di antara kita manusia. Yang kedua, kuasanya yang telah memanggil kita, dan kuasanya yang memampukan kita. Karena itu Allah mengutus Roh Kudus hadir di dalam diri kita, di dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk menguatkan dan memampukan kita. Karena itu kuasa kita untuk melangkah di tahun 2025 adalah dari kuasa Allah sendiri. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bahwa kita bersyukur firman Allah diberikan bagi kita sebagai sumber penuntun langkah kehidupan kita. Sehingga kita tidak mengandalkan hikmat kita sendiri, kita tidak mengandalkan pengetahuan dan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan firman Allah yang kekal itu sebagai penuntun hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, memasuki tahun 2025 ini, jangan gentar dan jangan kecut hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Allah yang menyertai Musa dan Yosua, juga Allah yang sama menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Selamat menyongsong tahun 2025. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas kuasa Tuhan, dan atas firman Tuhan yang terus Engkau berikan kepada kami. Kami mau mengakhiri tahun 2024 ini dengan penuh syukur dan penuh pengharapan. Allah kami adalah Allah yang penuh kuasa, yang tidak akan meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, kuatkan kami untuk terus kami tidak tawar hati, tidak gentar menghadapi tahun yang baru besok Tuhan. Tuhan yang memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.